biar yang keluar dari lidah bibir hambamu adalah urapan Roh-Mu yang kudus. Yesus, ambil alih kebaktian ini. Lindungi kami, pagari dan benteng, serta bukalah hati kami. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini khotbah mengenai Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Yang pertama yaitu Yesus. Yang pertama yaitu Adam sebagai manusia. Adam yang kedua adalah Yesus yang terakhir. Kalau kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Ayat 45 sampai 49. Menang dapat tolong dibacakan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara, jelas sini. Adam yang pertama-tama dicipta dari debu dan tanah. Kita juga dicipta dari debu dan tanah. Tapi nanti kita akan lihat, tadi katakan Alkitab, kita sekarang memakai yang alamiah. Nanti kita pakai tubuh rohania. Yang dibangkitkan ada tubuh rohania di surga. Saudara, ada beberapa dari sini pengertian yang saya kirimi tentang pengadilan takhta kerajaan Allah, di mana semua dilihat dari buku kehidupan dan dibacakan. Saudara, yang dulunya hidupnya nggak beres, yang dulu hidupnya penuh dengan segala bahaya-bahaya begitu, mereka semua masuk ke dalam neraka api dan caci mengerikan, saudara. Tapi orang yang benar di hadapan Tuhan, dia akan berubah dan diangkat oleh malaikat. Nah, itu rohnya yang diangkat, saudara. Yang di sana di surga adalah roh kita. Saudara, kita mengucap syukur, saudara. Kita mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Adam pertama, dia dicipta dari tanah dan debu, ya, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebetulnya Adam dicipta penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Semuanya serba tersedia, ya saudara. Segala sesuatu dia ditempatkan di Taman Eden. Semua kebutuhan hidupnya telah tersedia. Namun, ya saudara, kita lihat dia telah berbuat dosa. Inilah kesalahannya. Dengan kata lain, dia tidur, makan, apa, semua dalam kemewahan. Nah, begitu dia berdosa, hilanglah kemuliaan itu. Sebenarnya Tuhan telah mengatur dan sesudah menciptakan manusia lebih tinggi dari segala sesuatu yang diciptakan. Apapun manusia yang Allah ciptakan, hanya manusia yang berkenan di hadapan Dia, saudaraku. Lebih tinggi dari segala sesuatu, dan tidak ada ciptaan lain yang melebihi manusia di bumi ini. Di atas manusia hanya ada satu Allah. Ya, di bawah manusia hanya ada satu, yaitu alam. Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan, ya, yang adalah pencipta langit dan bumi. Semua kita sudah tahu, yang memberikan kita kehidupan, saudara. Kita lihat kitab Kejadian mengatakan apa? Aku memberikan kuasa kepadamu. Semua kan diberi kuasa untuk di bumi, saudaraku, melakukan atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Kita punya kuasa.
Ini luar biasa, saudara. Jadi pencipta dengan yang dicipta, saudara tahu ada mempunyai hubungan yang erat di dalam diri kita. Pencipta itu Tuhan, ciptaan adalah kita, mempunyai hubungan yang erat sekali, saudara. Sampai hari ini keperluan kehidupan kita semuanya ditunjang oleh surga, oleh kekuatan Allah sendiri. Saudara, teman saya menanyakan pada saya, Beku, saya heran, di itu NASA ketemu di antariksa ada sesuatu bendanya hitam, dia masuk kemana saja tidak kebakar, kuat, sampai dia mendekati matahari nggak kebakar, yang lain seret hilang habis. Batu apa penciptaan? Menurut mereka namanya adalah particle of God, ya, jadi partikel daripada Tuhan. Begitu saya lagi berdoa, saya tanya Tuhan, oh betul itu partikel, itu ciptaan Tuhan juga? Iya, tapi itu tidak menjadi satu hal kehidupan yang aku ciptakan manusia lebih daripada itu. Sebab manusia adalah, saudara, wakil Allah di dunia ini. Jadi bukan ciptaan yang lain yang di antariksa, ya saudara. Jadi nggak ada apa-apanya itu. Jadi Tuhan malah turunin Alkitab supaya kita betul-betul percaya pada Alkitab di sini. Maka sampai saat hari ini saya katakan, semua yang kita makan, yang kita rasakan, yang kita minum, semua daripada Tuhan. Saya sudah sering mengatakan, kita makan daging sapi. Daging sapi dari mana? Manusia nggak bisa ciptakan sapi. Manusia nggak bisa ciptakan ayam. Manusia tidak bisa ciptakan udang, kambing. Semua itu makanan dari Tuhan. Belum lagi sayur-sayuran. Manusia bisa bikin seperti sayur, tapi mati. Ini kita makan, bisa hidup dengan kesehatan yang luar biasa. Belum lagi buah-buahan. Wah saudara, kita kalau lihat penciptaan Tuhan, kagum luar biasa. Saudara, saya kasih masukan sedikit. Saudara punya panca indera, semuanya diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan sehat. Coba kalau kita mata nggak ada satu, mata buram, penglihatan, waduh. Apalagi yang buta, merem aja. Apa yang kita lihat? Kuping kalau budak, mana bisa dengar apa-apa? Saudara, mulut kalau ganggu, nggak bisa. Saya pernah ganggu, saudara. Pas saudara, begitu ngomong, nggak tahu apa yang ngomongin. Sekarang saya sadar, kita dikasih panca indera. Pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan. Aku dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Saudara ucap syukur, maka itu kita harus menghidupkan tubuh rohani kita dengan Tuhan Yesus sebagai teladan kehidupan kita. Maka saya katakan tadi, semua yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Maka itu di bumi dan di sorga ada kaitannya. Gak mungkin gak ada kaitannya. Allah memberi kita hidup dengan kasih karunia-Nya. Dari dulu udah kasih. Cuma manusia yang kurang memahami akan hal itu. Semua manusia tidak tahu kita punya musuh, saudaraku. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baik antariksa, baik apa. NASA sudah menemukan, saudara, satu cara untuk memindahkan orang. Nanti mungkin, saudaraku, mungkin saya katakan tanda kutip, kalau kita ke Amerika nggak usah naik pesawat. Saudara pernah nonton film Star Trek, dimasukin hilang. Jadi materi diubah jadi energi. Seperti juga saudaraku, kalau kita ngirim file, yang ngirim bebek, ngirim itu ya, WA, tek di sini. Di Amerika udah terima. Itu baru kata huruf. Gambar juga, film juga. Water kita udah bisa. Itu yang kita pegang sekarang. Nanti kita orangnya bisa ke Amerika langsung, nggak usah pakai pesawat lagi. Saudara, teknologi udah begitu maju, teknologi udah begitu mutakhir penciptaan. Tapi untuk Tuhan kecil, tidak ada arti sama sekali.
Coba saudara lihat di Alkitab, sejak 2000 tahun yang lalu, perkawinan di Kana, kawisan anggur, air biasa buat cuci kaki, Tuhan bisa ubah menjadi anggur. Apa bisa manusia? Gak bisa, saudara. Bagaimana manusia melakukan apa antariksa suruh ubah air menjadi anggur? Gak bisa dalam sekejap. Tuhan bisa. Ya, manusia boleh hebat. Untuk orang sakit kanker saya lihat yang mati banyak. Ya, biarpun orang kaya, kalau saya sembuh saya kasih separuh dari harta saya. Hartamu berapa? Uang sudah kawisan kuasa. Kepintaran kantarinsa bisa, tapi untuk menyembuhkan manusia nggak bisa. Matilah. Banyak orang yang mati. Melalui Yesus Kristus kita mempunyai hidup. Rohlah yang memberi hidup. Kemudian Tuhan bilang, Yohanes 6 ayat 63, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Ini luar biasa, saudaraku. Perhatikan perkataan Yesus. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Roh yang memberikan kita kehidupan di dalam dunia ini. Di luar dari itu tidak ada roh kehidupan. Hanya Yesus satu-satunya. Kita mengucap syukur, saudaraku. Saudaraku, hanya manusia yang dicipta tahu menurut gambar dan rupa Allah. Yang berarti di dalam diri manusia roh Allah ada yang memberi hidup. Saudara, zaman sekarang ini orang selalu hanya ingin tubuh jasmaninya saja, keenakan tubuh jasmani, kekuatan tubuh jasmani. Tubuh rohani jadi lemah. Saudara tahu penyakit bisa dari iblis, Ayub dikerjakan, bisa dari dosa jadi penyakit, bisa dari makanan, apa juga makan jadi penyakit. Saya dari makanan, harus ajak makan terus sih. Orang udah ajak makan masih disalahin, Pak ya. Ya boleh gitu ya, Pak ya. Ya, itu saudaraku. Jadi kita ini luar biasa, saudara. Dalam diri kita ada Allah yang memberi kehidupan. Manusia dicipta dalam status, yaitu di bawah Allah. Status kita di bawah Allah, nggak bisa hal yang lain, saudaraku. Tetapi di atas alam, berkuasalah atas bumi. Ya, saudaraku. Maka dari itu posisi dan kedudukan manusia memungkinkan ia menjadi raja, ya, menjadi menteri, saudara, menjadi dokter, menjadi imam di Alkitab, menjadi rasul, saudaraku, menjadi pendeta. Itu manusia mewakili Allah untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Manusia bisa jadi jenderal, jadi apa-apa, semua itu adalah hanya manusia. Nggak ada binatang yang jadi jenderal. Ya, saudara, nggak ada ciptaan lain yang melebihi tinggi dari manusia. Tidak ada, hanya manusia, saudara. Ya, kepada dunia ini kita mewakili Allah. Kepada dunia kita mewakili Allah. Kepada Allah kita mewakili dunia. Sama ya? Bang? Ya, kepada dunia kita mewakili Allah. Kepada Allah kita mewakili dunia. Ini bukan yang lain. Oleh karena itu sistem kehidupan rohani kita harus diutamakan. Kalau tidak diutamakan, kita akan menjadi lemah, saudara. Benar. Banyak orang menjadi lemah dengan sistem rohani, serang oleh si iblis. Musuh kita adalah iblis. Semua juga tahu, saudaraku. Sekarang begitu banyak hal-hal yang demonstrasi. Siapa yang kendalikan itu? Dunia dalam kuasa si jahat. Dunia dalam kuasa, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi pada manusia ada hubungan rohani yang begitu erat, ya saudaraku, dengan pencipta kita, yaitu Allah Bapa. Karena di dalam diri manusia ada roh Allah. Dalam diri kita ada roh Allah.
Kita melihat saudaraku di TV ya, itu apa namanya, Animal Planet ya, yang kita lihat burung-burung terbang semuanya itu, mereka hidupnya untuk apa? Binatang hidupnya cuma untuk cari makan, tok, udah, gak ada hal lain. Ya saudara, kalau Anda lihat dia macan, dia kejar itu manjangan, dia kejar apa itu kambing, hanya untuk makan. Di manusia nggak begitu caranya, saudaraku. Binatang sebagian dari alam, ya, tidak ada unsur supranatural, tidak ada unsur rohani. Di luar ciptaan Allah yang lain tidak ada unsur rohani, hanya kita. Semua agama adalah menyembah roh, saudaraku. Agama apapun menyembah roh. Kita orang Kristen pun menyembah roh. Ya, nggak ada yang menyembah manusia, semua menyembah roh, saudara. Nah, jadi pada binatang tidak ada hal roh, nggak ada. Jadi binatang punya tubuh, dia tidak memiliki roh. Sedangkan malaikat punya roh, tidak memiliki tubuh. Maka itu si iblis punya roh, tidak memiliki tubuh, dia ingin masuk ke dalam manusia dan mengendalikan manusia. Berapa banyak manusia yang dikendalikan oleh kekuatan dan kekuasaan iblis, saudara. Sehingga hidupnya semuanya tidak lagi melihat apa sebetulnya yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah inginkan kita lakukan. Sudah tidak ada lagi, saudara. Jadi saudara, kalau kita lihat tujuan Allah menciptakan manusia dengan harapan mewakili dalam semua bidang kehidupan. Allah menciptakan kita untuk mewakilinya dalam semua bidang kehidupan. Beranak cucu lah. Beranak cucu, jadi saudara, dari produk yang dua itu, Adam dan Hawa penuh dengan kemuliaan Allah diciptakan supaya meneruskan lagi tubuh kemuliaan Allah kepada generasi yang lain. Tapi nyatanya begitu Adam dosa, yang dilahirkan apa? Sifat dosa yang masuk ke dalam diri manusia, sehingga manusia hanya bisa mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada hal lain. Orang lain sebodoh apapun, bahkan orang tuanya sendiri kadang-kadang ada yang bertengkar, yang ribut dengan anaknya sendiri di dalam segala aspek kehidupan ini, saudara. Ya, jadi saudara, hanya manusia yang mempunyai pengaruh dan kuasa terhadap alam. Siapa yang ada pengaruh? Nggak ada yang lain. Kalau film-film aku angkasa gitu, nggak ada. Kalau di luar alam ini ada kehidupan lagi di luar dunia ini, saya udah sulit percaya pada Alkitab. Allah hanya menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Mana ada bumi lain, saudara? Ada bumi kedua gitu? Nggak ada. Kalau memang ada isu begitu, saudara. Dia bilang NASA ketemuin ada satu dunia yang baru, sama dengan sini ada kehidupan, pohon-pohon, ada binatang, semuanya nggak ada orang. Nah, itu gimana itu? Saya belum dapat satu kepastian, kesimpulan. Saya dengar dari teman aja begitu. Tujuan Allah menciptakan manusia dengan harapan mewakili dalam semua bidang kehidupan dan melaksanakan kehendak Allah. Nyatanya apa, saudara? Namun apa yang terjadi kalau kita lihat di sini? Setelah manusia pertama gagal, yaitu Adam gagal, nampak dari kegagalannya itu terus, saudaraku, mewarnai keturunan manusia lainnya. Dosa mewarnai kehidupan manusia lain. Terus berdosa turun-temurun, sehingga dosa yang telah melekat menjadi sifat dasar manusia. Benar-benar dosa telah menjadi, saudara, melekat dalam sifat manusia. Semua manusia lahir ke dunia ini mempunyai dosa. Hubungan erat dengan Allah jadi terputus. Semua tahu hubungan manusia jadi terputus dan kehilangan kemuliaan Allah. Sudah tidak ada lagi kemuliaannya, saudaraku.
Sehingga saudaraku, proses kehidupan menjadi kabur, nggak tahu kemana. Proses kehidupan yang Allah berikan pada manusia, garis keturunan, garis yang benar-benar, semua jadi kabur. Ya, tujuannya dari pencipta tidak lagi diutamakan. Ada yang tujuan pencipta diutamakan? Nggak ada. Semuanya begitu, saudaraku. Bahkan kehidupan manusia telah digeser oleh kepentingan pribadi masing-masing. Bagaimana sekarang? Apa ada orang yang mencari Allah? Apa ada orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan? Paulus, saudara, sampai dengan kesedihan hatinya melukis dan menggambarkan menurut dia tentang manusia. Roma pasal ketiga ayat 10 sampai 18. Coba 10-18. Mana tolong dibacakan. Roma pasal 3. Ya. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sampai 18. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Coba saudara bayangkan, tidak ada seorang pun yang benar. Pikiran saya, Paulus ini tulisnya kok begitu sih? Hanya sedikit orang yang benar. Ini dia bilang tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bayangannya mereka cari apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Kaki mereka cepat melangkah pada sumpah serapah mereka. Kejadian sekarang begini, saudara, luar biasa tidak? Paulus melukiskan di situ, ya, isi hatinya terhadap semua manusia dengan kesedihan hatinya, mendatangkan kegagalan semua manusia sebagai wakil Allah di dunia ini. Jadi saudara, kalau kita bilang cari orang yang baik susah. Kita kenal nama, kenal rupa orang itu, tapi kita tidak mengenal hatinya. Betapa liciknya hati saudara. Banyak sumpah serapah, semua manusia udah tidak ada seorang pun yang baik. Sedangkan mereka mau berbuat baik, tapi nggak mungkin bisa berbuat baik. Pasti bisa nyeleweng kepada hal yang jahat, saudara. Jadi Paulus jangan sedih. Setelah dia bertobat, tadinya Paulus adalah orang yang membunuh-bunuhkan orang Kristen, pengikut Tuhan dibunuh oleh dia. Tapi setelah dia sadar, dia mengerti dalam hidupnya apa yang harus dia lakukan. Saudara, di situ dia baru bisa melihat ya, keindahan hidup di hadapan Tuhan dan kegagalan manusia di hadapan Tuhan. Manusia mewakili Allah di dunia ini. Bahkan dengan tegas ia mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tegas Paulus, nggak ada yang mencari Allah. Jadi saudara jangan kecewa kalau ada orang yang marah pada saudara, kalau ada orang yang benci, bahkan ada yang nipu saudara. Itu terjadi tentang semua ungkapan-ungkapan diungkapkan. Pertamanya baik, ikut dah pasti untung, pasti begini. Dan tahu-taunya habis uang kita. Ya betul saudaraku. Jadi yang dicari oleh manusia adalah kepentingan untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ya, karakter manusia telah berubah menjadi kejahatan.
Itu Paulus mengatakan, semua manusia jahat, tidak seorang pun yang baik. Karena manusia lebih suka mengikuti keinginan dunia. Saudara, keinginan dunia itu keinginan dagingnya. Sedangkan dunia dengan segala keinginannya berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, dunia dengan segala keinginannya berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Coba menang, tolong dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, yakin tidak? Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka Paulus mengatakan tidak ada yang benar. Semua mereka penipu. Semua manusia hanya mementingkan diri sendiri. Sekarang juga semua bukan mementingkan diri sendiri, saudara. Ya, manusia telah menjadi lawan Allah. Manusia telah menjadi seteru Allah. Kebenaran hanya dipandang sebagai suatu ide. Mana ada kebenaran? Kalau mereka tahu kebenaran, mereka tidak demikian. Jadi kebenaran hanya dipandang sebagai sesuatu ide. Tidak ada lain lagi, saudara. Bahkan saudaraku di Eropa udah tidak ada lagi yang namanya agama. Gereja sudah menjadi museum buat orang-orang jual. Teman saya ada yang beli gereja di sana, di Holland. Dia buka gerejanya seperti katedral begitu. Jual, saudaraku. Coba sekarang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Benar, saudaraku. Ya, saudara. Maka itu, saudaraku, manusia tidak bisa mencapai suatu tujuan yang Allah inginkan. Paulus kemudian mengatakan apa? Lebih sedih lagi, Paulus mengatakan Roma 7 ayat 18 sampai 26. Roma 7 mana? Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, coba bayangkan. Paulus setelah dia sadar akan perbuatannya, di situ dia menjelaskan kepada kita bahwa ada ketidakmampuan manusia untuk mengatasi dosa. Tahu nih dosa, tahu nih nonton film kotor gak baik di HP, malah senang dibagi-bagi ke temannya. Sini nggak ada ya? Pasti nggak ada. Ya, Pak Rusmin nggak ada ya? Senang film-film seperti itu, saudara. Itu ada dosa di dalam diri Anda. Apalagi orang Kristen yang melakukan hubungan seks di luar pada istrinya, itu sudah ada dosa dalam diri. Paulus bilang, Paulus juga dulu begitu, bunuhin orang. Dia orang Farisi, hebat, saudaraku, suku Benyamin, kudus, tapi perbuatannya nggak benar. Ya,
Jadi di situ kita lihat saudara, ada ketidakmampuan manusia untuk mengatasi dosa. Semua agama mengajarkan jangan berdosa, itu dosa, nggak boleh ini, nggak boleh dosa. Tapi mereka tetap melakukan apa yang mereka anggap dosa, malah dilakukan. Yang mau bener, nggak bisa. Mau buat yang tidak baik, wah, bohong udah yang paling ringan, saudara. Bohong. Manusia bisa berbohong apa saja. Oh, gini, bohong. Itu sudah ada. Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Ya. Jadi manusia tidak mungkin bisa mengatasi dosa. Hanya bisa kalau dia itu telah melakukan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Yesus. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kuasa dosa yang ada di dalam diri setiap manusia. Bukankah di setiap negara di dunia ini mempunyai agama? Semua agama mempunyai di dunia ini. Agama mengajarkan agar manusia mengikuti ajaran untuk berbuat baik. Tapi nyatanya justru yang baik tidak dapat dilakukan. Yang tidak dikehendaki yaitu yang jahat yang dilakukan. Itu Paulus bilang begitu, saudaraku. Sudah ada agama, tidak dapat melakukan apa yang diajarkan oleh agama. Saudara, apalagi tidak ada agama. Sudah ada agama, nggak bisa manusia melakukan. Betul dia boleh ke gereja, boleh ini, tapi tetap aja melakukan dosa. Inilah manusia, ya. Jadi posisi manusia makin lama kalau saya lihat makin jauh daripada Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi agama. Mana ada Tuhan, yang ada teknologi zaman sekarang. Saudara, di zaman teknologi sekarang ini, saudaraku, wah, hebat. Saudara mau apa dengan menggunakan handphone, YouTube, segala macam apa itu, semuanya bisa saudara lakukan. Saudara bisa tahu jalan, bisa petunjuk jalan, nggak perlu lagi petunjuk jalan Tuhan. Komunikasi, sistem apapun bisa dilakukan. Sistem keuangan bisa dibenahi melalui sistem yang ada di handphone, bisa semua. Pindahkan uang apa semuanya. Nah inilah, walaupun kelihatannya saudaraku kekristenan berkembang, saya sangat senang lihat kekristenan. Jadi buka gereja, sore buka gereja, ya kelihatannya berkembang sangat pesat. Namun kita lihat saudaraku, sasaran dan target yang dicapainya belum seberapa. Betul. Wah, itu gereja banyak jemaatnya, banyak. Mereka ceritanya apa, saudara? Mereka ceritakan diberkati. Mereka ceritakan supaya saudara benar-benar sehat, diberkati ini. Untuk apa hal itu? Bilang cari dulu kerajaan Allah, cari dulu hikmat Allah, cari dulu kebenaran Allah, cari dulu roh Allah. Seperti saya tidak henti-hentinya mengajarkan kekuatan roh kepada saudara, supaya ada masukan. Saudara pulang, saudara bisa lihat, iya benar juga, manusia tidak bisa mengatasi dosa. Mau berbuat baik, saudara Anda nggak punya kemampuan. Seperti Paulus, dia mau berbuat baik, tapi dia sendiri tidak punya kemampuan, saudaraku. Jadi kita lihat gereja-gereja, sasaran yang diutamakan untuk menjadi manusia rohani belum tercapai. Itulah kita lihat. Kita berada dalam, saudaraku, pergumulan dan konflik. Jika tidak benar-benar kita komitmen untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan terbawa oleh arus duniawi yang melumpuhkan kita, saudara. Kita akan jatuh jauh, saudara. Saudara, bolehkah saya katakan, negara-negara yang beragama yang paling ketat di dunia ini adalah negara yang paling korupsi. Saudara, kalau lihat film India juga, apa-apa polisi bisa disangkut, semua korupsi di India. Juga belum di sini lagi. Berapa banyak KPK ngurusin menteri-menteri, bapak-bapak, semua yang korupsi. Paling ketat.
memegang agamanya. Hal ini berarti agama belum mempunyai kesanggupan untuk merubah sifat manusia. Saudara, benar. Agama belum mempunyai kesanggupan untuk merubah sifat manusia dari dulu sampai sekarang. Saudara, belum lagi saudara narkoba, lebih lagi sekarang. Di penjara bisa jual beli narkoba yang sedang merusak hari depan bangsa dan negara. Film-film kotor yang disuguhkan saudaraku, hiburan di tempat-tempat hiburan yang gak benar, perempuan begitu banyak. Sekarang cari uang begitu susah, mereka menjajahkan dirinya. Ini bukankah makin hancur saudaraku? Saudara, hal-hal kalau buka tempat-tempat pijit apa itu siapa yang lindungi? Aparat negara jadi pelindungnya. Saya bukan membicara tentang politik, semua dikasih kok. Tempat hiburan, malah dapat aparat, dapat tip dari tempat itu. Ini sudah terlalu saudara. Ya, kalau kita lihat buku-buku kotor dan juga semua ada dijual di mana-mana. Saudara kalau lihat di Jakarta sepanjang Jalan Gajah Mada itu film CD yang kotor, saudara bisa beli di sana, ditaruh di kolong, diumpetin. Terus saudara ada film, dikeluarin banyak saudara, bisa 2 kardus aqua mereka keluarkan gitu. Itu yang kayak begitu saudara banyak. Toh dapat perlindungan, polisi datang gerbek, diambil dan dipulangin lagi, duitnya dikasih. Bagaimana saudaraku? Kalau kita melihat dunia seperti ini, apakah masih ada mempunyai pengharapan hidup yang benar di hadapan Tuhan? Gak benar saudara, benar. Siapapun pemimpin negara saudara kita, ya saudaraku, kalau kita melihat hari depan belum bisa terbayangkan. Maka saya kata siapapun pemimpin akan terulang pada posisi yang sama. Begitu lagi. Ada presiden ganti, begitu lagi, sama aja. Kenapa? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak mungkin pemimpin ada yang betul-betul jujur. Kalau kita cerita, ada yang jujur marah dimusuhi. Nggak tahu mau jadi apa saudara. Saya bukan membicarakan soal politik, tidak. Saya pendeta. Kebenaran saudaraku telah berubah menjadi kejahatan, sedangkan yang jahat telah diterima sebagai sesuatu yang benar. Rame-rame korupsi di satu perusahaan, ada satu yang nggak korupsi, dia yang ditekan, dia yang diusir, dia yang dipecat. Coba kita tinggal di dalam suatu hal yang betul-betul simalakama, saudara. Susah. Paulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus menganggap dirinya benar. Orang sekarang begitu, benar orang ramai. Apa yang dia lakukan sesuai dengan agamanya. Paulus itu sesuai dengan agamanya, saudara. Dia orang yang pintar, dia bagus, dia bisa berdialog dengan alim ulama yang orang Farisi setelah dia terima Yesus. Orang pintar saudaraku, Paulus itu. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus dan dia mengenal kebenaran, ia melihat dirinya najis. Aku salah. Kenapa aku begitu? Inilah saudara. Jadi dia kotor. Dia anggap yang dulu dia pelajarin sampah semua. Berat saudara. Saudara, kalau kita masih membenci, masih iri hati kepada sesama kita, ya, kepada teman, kepada saudara, berarti kita masih belum mengenal Yesus.
Saya ungkapkan ini benar, saudara. Coba saudara lihat di Nigeria sekarang keuangannya menjadi kuat, negaranya maju. Orang Nigeria yang hitam-hitam tuh, orang yang kemarin tuh jahat-jahat banyak jahat. Orang Uni Eropa tanya kepada presidennya, kenapa kamu punya negara kok jadi baik, jadi bagus? Presidennya bilang apa? Jangan tanya saya, tanya pada pendeta saya, namanya Sande Adelaja. Saudara boleh beli bukunya, di Gramedia ada, bilang buku Sande Adelaja Arang. Dia pendetanya. Ya bikin, saudaraku, ya 75% itu MPR DPR adalah anak buahnya dia, pekerjanya dia. Jadi semua anti korupsi hanya dengan kesadaran di dalam Kristus Yesus bisa hidup dengan benar. Di luar kesadaran dan dalam Yesus Kristus, mereka akan berbuat sekehendak hatinya. Seperti Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini yang mereka cari kepentingan diri sendiri. Benar, saudara? Ya. Soalnya apa presiden siapa coba namanya? Amerika? Donald Trump. Orang kaya dia jadi presiden. Kalau di Indonesia presiden jadi orang kaya. Terbalik, saudara. Orang kaya jadi presiden. Donald Trump. Di sini presiden jadi orang kaya. Nah, baru nanti diadili, saya nggak tahu. Saudara, melalui Alkitab kita ketahui, Yesus berada di surga, yang disembah sujud oleh semua malaikat-malaikat, turun ke dunia untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Allah, yang merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Tapi sekarang Yesus tidak lagi menjadi proper utama dalam kehidupan manusia, hanya dipakai satu ide. Boleh juga Kristennya, iya. Perbuatan kamu begitu, ya habis lain sih, gimana dong keadaan gitu, saudara. Dan disinilah, saudaraku, ya, kita melihat keberadaan, kehidupan semua diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain. Ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti. Terutama kita lihat Lucifer, saudara. Lucifer di surga, dia puja oleh semua malaikat-malaikat. Dia, saudara, dengar kabarnya di sekolah Alkitab mengatakan, kalau dia nyanyi itu surga menikmati luar biasa. Suaranya, notnya, lagunya. Tapi malaikat kesayangan Allah jadi berontak mau melanggar. Jadi di surga ada dosa juga. Dia berbuat dosa di surga, maka dilempar ke dalam dunia ini. Saudara, saya tidak henti-hentinya membawakan tentang roh. Kita harus hidup di dalam roh. Kalau kita tidak hidup dalam roh, kita akan terbawa oleh arus dunia yang berbagai macam kendala kita akan alami sendiri. Kita akan nanti mengalami kesulitan. Dunia dengan segala isinya udah berubah, saudara. Kalau saudara mulai sekarang tidak mau terjun, masuk kembali ke dalam kekuatan roh yang ada dalam diri kita, saudara, nantinya kita akan menemukan bahwa diri kita tidak ada apa-apa sama sekali. Sumbangsi atau kehidupan kita yang Tuhan berikan ke dunia ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak mendapatkan satu nilai di hadapan Tuhan. Kenapa? Yang kita cari di dunia ini kehidupan apa? Allah punya rencana. Semua orang punya rencana. Saya ada orang yang mengatakan, Pak Ibu, setiap manusia berbeda. Iya, betul. Dari baunya ya anjing bisa tahu berbeda. Ya, dari sidik jarinya udah berbeda. Dari KTP mau bikin mata berbeda. Rambutnya pun kelihatannya sama hitam,
tapi tipis dan tebalnya semua beda, saudara. Nggak ada yang sama. Tuhan ciptakan luar biasa. Oleh karena itu, saudara, saya minta saudara aktifkan kekuatan rohani supaya kita nanti, saudara, pada waktu yang bisa menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan sekarang senang-senang, jangan sekarang enak-enak, kita abaikan aja Alkitab. Tidak, saudara. Sekarang sudah berapa banyak, separuh dari dunia sudah tidak lagi mau mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak henti itu berkata, mari saudara, kita aktifkan kekuatan roh yang ada dalam diri kita. Karena roh adalah segala-galanya. Karena di dalam roh semuanya mungkin, di dalam roh semuanya bisa tersedia. Karena tidak ada mustahil bagi Allah, tidak ada mustahil bagi Anda yang percaya. Saudara, tidak ada mustahil bagi apa yang Anda lakukan, pasti bisa. Yesus hanya satu kata, semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Jadi saudara, Anda boleh berdoa, menyembah Dia dalam roh. Minta dulu hikmat Allah. Saudara, segalanya akan ditambahkan pada saudara. Saudara jangan cari harta kekayaan dulu. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa kasih karunia Tuhan, tidak ada batasnya. Oleh karena itu, mulai dari hari ini ambil waktu saudara sedikit, pertama kasih waktu setengah jam coba saudara menyembah, memuji Tuhan. Nanti saudara begitu masuk ke dalam hadirat Allah, saudara akan rasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang betul-betul yang saudara tidak pernah mengalami, sesuatu yang mewah di dalam kehidupan alam roh ini. Karena ingat, segala sesuatu dicipta dari tidak ada menjadi ada. Untuk Anda dari tidak ada bisa menjadi ada. Jangan heran, saudara, semua bisa di depan Tuhan. Hanya kita perlu satu iman, percaya kepada Tuhan. Saudara, kita betul-betul sujud menyembah pada satu nama saja, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Pasti saudara berhasil dalam kehidupan kita. Saya sudah sering kali mengatakan, saudara, Yesus pencipta segala sesuatu ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa minta sesuatu. Saya tahu nih, saya sakit begini, ada maksud Tuhan. Di sini ada Pak Rusmin dengan Pak Albert, apa itu, Monang. Sebelum saya sakit stroke, saya udah tahu saya bakal sakit stroke. Saya bicara tentang obat stroke bagaimana, Tuhan tahu. Dan dokter saya berobat dengan dokter Terawan dari RSPAD, dia bilang kamu udah 3 bulan yang lalu harusnya udah jatuh. Kenapa baru sekarang ya? Kena. Saudara, Tuhan udah tahan terus. Tapi saya harus lewati dulu masa-masa itu. Saudara, semua kalau kejadian atas diri kita, Tuhan baik. Amin, saudara. Tidak ada yang terjadi dalam diri kita Tuhan hancuri itu kita. Tidak. Saudara, kebaikan Tuhan nanti saya akan ceritakan sebagai suatu testimoni, sebagai suatu kesaksian. Dan saya sakit, saya tidak punya itu asuransi jiwa. Umur udah 72 mana bisa. Tapi asuransi surga yang memberikan kita 100 kurang lebih 120 juta. Saya nggak keluar barang seperak pun. Tuhan yang kasih. Saudara bayangkan, orang bisa kasih 20 juta, 30 juta, berapa puluh juta, kasih untuk saya. Lalu saya sakit, kirimkan uang. Saudara, siapa? Siapa yang bisa begitu? Makanya cepat kesembuhan terjadi. Saudara, Tuhan izinkan saya sakit, Tuhan juga yang akan menolong saya. Pasti, saudara. Jangan takut, saudara. Sesuatu kejadian yang Anda alami kurang baik, Anda lihat happy ending di akhirnya. Nggak ada Tuhan membuat Anda menjadi susah nanti jatuh mati habis. Nggak ada. Tuhan kasih sekarang saudara pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab aku setia. Waktu kamu dicobai dan kamu tidak dapat menanggungnya, aku akan buka jalan.
Tuhan bilang begitu, saudara. Ya, hebat. Coba mungkin 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Itu bukan mana? Saya boleh lihat. Saya kurang hafal tadi. Betul, mana? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, saudara lihat gini. Saudara jangan sampai saudara merasa, wah Tuhan kok nggak tolong saya? Kenapa saya begini? Udah kepepet Tuhan. Habis dong ini ayat saudara pegang. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang setia siapa? Tuhan setia. Kita nggak setia. Janji bohong melulu, nggak jadi melulu. Pada waktu kamu dicobai dan kamu tidak dapat menangguhnya, aku akan buka jalan. Apakah Allah seperti ini, saudara? Kita tidak mengucap syukur. Allah kita luar biasa. Keluarkan perkataan ini. Ya saudara, pada waktu kamu mencobai, udah nggak sanggup nih, pasti dibuka jalan. Kecuali memang sakit udah waktunya tiba, harus meninggal. Ya saudara, buat ini akan terjadi. Maka dari itu percaya saudara, hanya satu nama saudara percaya di dunia dan di surga, Yesus Kristus. Kehidupan saudara akan mendapat jalan yang ditentukan oleh Allah. Rancanganku ada rancangan hari depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau telah memberikan kepada kami satu hal yang indah dan luar biasa, supaya kami mempercayakan diri dan menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang memberi hidup. Biarlah kehidupan di dunia ini seperti di surga. Terima kasih Bapak.